Halo semuanya, kali ini aku akan membahas alur cerita film yang ceritanya sangat terkenal pada tahun 2019 lalu dan filmnya telah tayang pada tahun 2022. Katanya ceritanya berasal dari kisah nyata, yaitu film KKN di Desa Penari. Kalau begitu, langsung aku mulai aja pembahasannya. Cerita diawali dengan kedatangan dua mahasiswa perempuan dan satu kakak laki-laki dengan mobil. Terlihat seorang gadis berkerudung cantik yang bernama Nur. Lalu Nur menyadari ada kakek-kakek yang menatap dia. Kemudian dia ditegur temannya yang bernama Ayu. Setelah itu, kakaknya Ayu mengajak mereka berdua menggunakan ojek untuk sampai ke desa tujuan mereka. Karena mobil gak bisa lewat lagi. Beberapa waktu pun berlalu dan mereka telah sampai di gerbang desa. Di sana, mereka disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu pun mengajak mereka ke rumahnya untuk berbicara tujuan kedatangan mereka. Singkat cerita, tujuan mereka untuk melakukan KKN di desa tersebut namun ditolak oleh Pak Prabu. Akan tetapi, Ayu dan kakaknya memaksa Pak Prabu untuk diperbolehkan melakukan KKN di desa tersebut. Dengan bujukan tersebut, Pak Prabu akhirnya luluh dan mengajak mereka ke sebuah empang, yang mana tempat tersebut digunakan oleh para penari pada saat dulu, akan tetapi kini para penari sudah tidak ada lagi. Dan tempat tersebut airnya juga tidak mengalir lagi. Nah, di sini Ayu mulai menjelaskan rencana proker yang akan dia lakukan di tempat tersebut. Namun, tanpa disadari mereka, Nur merasakan firasat tidak enak di tempat tersebut. Lalu terlihat sosok berbulu besar sedang mengintai mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, Nur dan teman-teman KKN-nya dalam perjalanan ke desa tersebut, dan setelah turun dari mobil, mereka pun menaiki ojek abang-abang desa untuk ke desa tersebut. Dalam perjalanan mereka, terdengar suara gamelan yang berasal dari hutan, dan tiba-tiba terdapat juga seseorang berpakaian penari sedang melihat mereka. Saat mereka sampai di gerbang desa, mereka disambut oleh Pak Prabu, sang kepala desa di sana. Kemudian, di perjalanan menuju rumah, Budia bertanya ke Pak Prabu bahwa dia mendengar suara gamelan di hutan. Mendengar hal itu, Pak Prabu mengatakan, mungkin itu hanya salah dengar, jadi gak usah dipikirin. Saat sampai di tempat nginep para cewek, yang pemiliknya adalah emak-emak yang sepertinya tidak pengen rumahnya ditinggali oleh mereka. Dan untuk laki-laki tinggal di posyandu untuk sementara. Di malam harinya, saat trio cewek-cewek ngobrol, emak datang dan menegur Ayu yang berpakaian terbuka. Lalu, Ayu pun pergi menjauh, kayak gak terima dibilangin orang tua gitu. Saat waktunya tidur, di mana Ayu dan Nur tertidur, namun beda dengan Widya yang gak bisa tidur, mungkin karena gak ada AC-nya. Lalu, Widya melihat bayangan emak-emak yang berada di samping Nur. Ternyata, sosok tersebut sedang mengusap kepala Nur seperti nenek yang mengusap kepala cucunya. Keesokan harinya, mereka dikumpulkan oleh Pak Prabu di empang,
tempat perokor mereka nanti, yang mana empang tersebut disebut dengan sinden. Lalu, saat Pak Prabu ingin mengajak mereka berkeliling desa, Nur melihat penampakan orang berbulu lebat atau genderuwo yang sedang memerhatikan mereka. Kemudian, Pak Prabu menunjukkan tempat makam tua, lalu Bima bertanya ke Pak Prabu, kenapa kuburan tersebut diberi kain hitam. Namun, Pak Prabu hanya menjawab bahwa itu artinya kuburan tersebut belum sampai 10 tahun. Dan tiba-tiba, Nur seperti kelelahan dan hampir terjatuh. Melihat hal itu, Bima pun mengantar Nur ke rumah emak, sementara yang lain lanjut berkeliling desa. Saat mereka sampai di kebun, Pak Prabu menunjukkan sebuah tugu, yang mana itu menjadi tanda perbatasan antara desa dan hutan. Lalu, Pak Prabu memperingatkan untuk jangan pernah mendekati tugu itu, apalagi ke hutan yang warga desa menyebutnya dengan nama Tapak Tilas. Tiba-tiba, Nur berlarian di dalam hutan sambil membawa obor dan dihampiri genderuwo. Dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk Nur. Di lain sisi, Ayu membagi kelompok menjadi 3 yang terdiri dari 2 orang, dan Ayu ingin sekelompok dengan Bima. Di waktu lain, Ayu sedang berada di kebun. Ayu melihat Bima sedang keluar dari hutan Tapak Tilas. Saat malam harinya tiba, Ayu bertanya kepada teman ceweknya, Bima udah punya pacar atau belum ya? Adeh, pantas pengen satu proker udah berdua. Keesokan harinya, saat Nur dan Widya akan mandi, Widya merasa heran karena di desa tersebut gak ada orang seumuran mereka atau orang yang lebih muda. Namun Nur menganggap mungkin mereka pindah ke kota. Sesampainya di sinden, Widya merasa ketakutan dan meminta Nur untuk jangan lama-lama mandinya. Saat Nur masuk untuk mandi, Widya malah jalan-jalan sambil memperhatikan sajen di dekat sana. Kembali kepada Nur, saat dia OTW pengen mandi, tiba-tiba Nur merasa ada orang di belakangnya. Dengan paniknya, Nur mencoba membuka pintu, namun malah gak bisa. Lalu Nur memanggil Widya, akan tetapi gak ada jawaban. Kembali ke Widya, ternyata nih cewek gak dengar Nur dan malah mendengar suara sinden yang bersenandung di dalam gubuk tempat mandi. Di sisi lain, dengan Nur yang ketakutan, dia pun membaca ta'awuz lalu melempar genderuwo tersebut dengan batu. Dan kemudian pintu terbuka. Namun dengan GG-nya, Nur gak bilang ke Widya kejadian tadi dan Widya pun malah masuk untuk mandi. Lalu Widya pun mandi dan Nur pun mendengar suara sinden juga lalu mengintip Widya. Namun Widya dan Nur malah kena jump scare. Setelah Widya selesai mandi, mereka buru-buru untuk pergi karena merasa ada yang tidak beres di sana. Saat malam tiba, Nur menemui Pak Prabu, dan di sana kebetulan juga ada mbah atau petua desa gitu. Lalu Nur pun berkata, selama tinggal di desa ini, dia merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba, si mbah menyodorkan secangkir kopi hitam kepada Nur. Saat Nur meminumnya, mbah bilang, manis kan mbak? Singkat waktunya, mbah memulai ritual di sekitar tempat sinden. Lalu mbah mengatakan bahwa yang Nur lihat adalah penguasa tempat ini dan dia marah karena kodam yang dibawa oleh Nur. Mbah pun bilang, nenek gak usah khawatir
keselamatan Nur menjadi tanggung jawabku. Di lain sisi, Gundorowo lagi memakan tumpal sajen yang diberikan oleh Mbah. Berpindah ke Widya, lagi-lagi dia gak bisa tidur dan dia pergi keluar karena mendengar suara sinden. Dan tiba-tiba Widya terkaget karena melihat seseorang seperti Nur sedang menari. Di tempat laki-laki, Wahyu heran karena Bima seperti melihat sesuatu. Ternyata yang sedang menari tadi adalah Widya. Semua orang pun heran karena Widya seperti orang yang kerasukan. Keesokan harinya, Pak Prabu mengajak mereka menemui Mbah, dan Mbah pun meminta mereka meminum kopi buatannya. Saat Wahyu dan Ayu meminum kopinya, mereka merasakan rasa pahit pada kopi tersebut. Namun saat Widya meminumnya, dia merasa bahwa itu manis dan menghabiskan semuanya. Lalu Mbah pun menjelaskan bahwa Widya adalah tipe orang yang gampang disukai oleh makhluk halus. Dan Mbah pun mengoleskan sesuatu ke Widya agar dia lebih aman. Di lain sisi, Anton berbicara kepada Nur bahwa dia sering mendengar suara desahan Bima dan seorang wanita saat malam hari. Dan Anton pun pernah menemukan sajen di kamar Bima. Namun, Nur tidak percaya, lalu Anton pun mengajak Nur untuk membuktikannya. Sesampainya di tempat tinggal cowok, ternyata benar-benar ada sajen di bawah tempat tidur Bima. Bahkan terdapat foto Widya di bawah sajen tersebut. Dan saat mereka mengecek lemari Bima, dengan kagetnya mereka di sana, terdapat ular berwarna hijau, dan ular tersebut pergi ke arah sajen. Saat malam harinya, tempat tinggal yang lebih besar telah selesai direnovasi, dan mereka pun tinggal satu atap yang sama. Namun kamar cowok dan cewek tentunya dipisah. Lalu Pak Prabu pun mengingatkan mereka lagi untuk tetap menjaga sikap dan jangan sompral. Di lain waktu, saat Widya mengerjakan tugas, tiba-tiba dia mendengar suara desahan dari kamar Bima. Dan saat Widya akan mengeceknya, ia dikagetkan oleh Nur dan disusul dengan Ayu. Suara gebrutan siapa tuh? Di sisi lain, Bima sedang berjalan sendirian dan menuju hutan terlarang, yaitu Tapak Pilas. Kembali ke rumah, di mana cewek-cewek pada panik karena Widya merasa ketakutan. Dan saat Widya diberi minum, tiba-tiba terdapat rambut di mulut Widya. Keesokan harinya, saat Nur keluar rumah, Nur mendengar suara Bima dan Ayu yang sedang berdebat. Dari percakapannya, Bima marah kepada Ayu karena menghilangkan benda yang dimana benda tersebut harus diberikan kepada Widya. Kemudian di sore harinya, Pak Prabu meminta tolong kepada Ayu dan Nur untuk menyudahi saja KKN mereka. Namun tentu saja si Ayu menolaknya. Akan tetapi berbeda dengan Nur, dia paham maksud dari Pak Prabu. Di malam harinya, Nur menyampaikan kepada Anton dan Wahyu tentang apa yang Pak Prabu inginkan. Akan tetapi mereka gak bisa mudah membatalkan KKN tersebut karena kampus gak akan terima pembatalan yang begitu saja. Tak lama setelah itu, Bima datang dengan gelagat aneh dan Nur teringat sajen yang pernah ada di kamar Bima. Keesokan harinya, saat Nur berada di kebun, dia tidak menemukan Bima dan Ayu yang berada di sana. Dan Nur pun curiga mereka masuk ke dalam napak tilas. Lalu Nur pun memberanikan diri dan memasuki kawasan hutan tersebut. Di lain sisi, Bima yang sedang berendam, kemudian disusul Ayu yang mulai memasuki ke dalam pemandian juga. Setelah itu, mereka pun melakukan hal yang gak seharusnya mereka lakukan, apalagi belum nikah.
Kembali kepada Nur yang telah memasuki hutan. Di sana, dia menemukan sebuah tempat di mana terdapat banyak alat musik. Lalu, Nur pun memasuki lebih dalam. Oh my god, Ayu dan Bima terciduk. Dan betapa terkejutnya Nur melihat mereka keluar dari pondok peyot tersebut. Di sisi lain, terdapat Widya dan Wahyu yang berada di sebuah pasar yang jaraknya sangat jauh. Karena jaraknya jauh, mereka pun pulang kemalaman. Lalu di tengah jalan, Wahyu berkata, "Oh Yu, gimana nih kalau motornya mogok? Di tengah hutan gini lagi." Dan tak lama kemudian, motor mereka benar-benar mogok. Tak lama setelah Wahyu mendorong motornya, mereka bertemu dengan kakek-kakek di tengah hutan. Lalu kakek tersebut memerintahkan orang-orang yang entah dari mana untuk membantu mereka. Dan mereka pun diminta untuk mampir ke acara hajatan mereka. Meski terasa mustahil, tapi hajatan itu benar-benar ada di tengah hutan. Dan saat dia melihat seorang penari, dia merasa ketakutan dan mengajak Wahyu untuk kembali saja. Karena si Wahyu merasa kurang puas dan belum kenyang makan, Wahyu pun membungkus makanan yang ada. Dan kemudian mereka pun kembali pergi. Kembali di mana Nur yang memarahi Ayu dan Bima yang terciduk. Dengan gobloknya Ayu menyesal, tapi dia juga merasa keenakan. Lalu, tak lama kemudian, Wahyu dan Widya datang dan menghampiri mereka. Kemudian, Wahyu menceritakan kejadian di mana dia mampir ke hajatan yang ada di tengah hutan dan sempat makan-makan. Akan tetapi, yang lain tidak percaya karena dekat sini tidak ada desa lain. Lalu, Wahyu pun menunjukkan makanan yang dia bungkus tadi untuk membuktikan perkataannya. Namun, yang dibungkus Wahyu malah kepala monyet. Singkat cerita, Nur yang masih kepikiran dengan Ayu, dia pun membongkar tasnya. Dan betapa kagetnya Nur saat menemukan selendang tari di dalam tas Ayu. Kemudian Widya datang, tapi dia kerasukan sesuatu dan memperingatkan Nur untuk jangan ikut campur. Namun, saat Widya melihat kodam milik nenek Nur, dia pun langsung pergi. Di subuh harinya, Nur terbangun dan kemudian melakukan sholat. Dan setelah sholat, Bima curhat kepada Nur bahwa dia benar-benar khilaf. Lalu, Bima menceritakan bahwa ini diawali dari sebuah mimpi yang begitu nyata. Dan di dalam mimpinya, Bima melihat Widya yang sedang dililit ular. Kemudian, terdapat seorang wanita yang bernama Dauh dan berkata bahwa Widya tidak akan bisa lepas dari lilitan ular tersebut. Akan tetapi, Dauh menawarkan bantuan untuk bisa melepasnya, asal Bima mengikuti semua perintahnya. Dan karena Bima menyukai Widya, Bima pun menyetujuinya. Setelah itu, Bima diperintahkan untuk pergi ke sebuah gubuk di dekat tempat kumpulan musik atau sanggar tari yang ada di hutan terlarang untuk mengambil gelang Dauh. Dan katanya gelang tersebut dapat melindungi jika diberikan kepada Widya. Dan Dauh pun juga berjanji dia akan melindungi serta akan memberikan keinginan yang Bima mau. Mendengar cerita tersebut, Nur menjadi marah karena Bima mengikuti Dauh yang seorang jin. Kemudian Bima pun berkata bahwa godaan Dauh selalu datang kepadanya setiap malam. Dan berarti suara desahan di kamar Bima berarti suara Bima yang sedang bersama Dauh. Keesokan harinya, Nur yang penasaran menggeledah tas temannya dan menemukan gelang Dauh yang disimpan oleh Ayu di dalam tas Widya. Lalu, Nur pun mengamankan benda tersebut dengan dibalut bersama dengan Al-Quran. Di lain waktu, Nur memarahi Ayu di tempat sinden dan memaksa Ayu untuk mengakui perbuatannya dengan Bima.
Dan Ayu pun mengaku bahwa pada awalnya Bima yang meminta menyerahkan gelang tersebut kepada Widya. Akan tetapi Ayu menolak dan setelah itu dia bertemu dengan Dauh dan dipaksa melakukan hal yang ada di gubuk tersebut, tapi malah keciduk. Dan sebagai gantinya, Ayu pun diberi selendang milik Dauh yang mana bisa menaklukkan laki-laki. Mengetahui hal itu, Nur pun marah kepada Ayu. Di malam harinya, Nur memutuskan untuk pulang dan tidak ingin melanjutkan KKN-nya. Mendengar hal itu, yang lain pun terkejut kecuali Bima, Widya, dan Ayu. Melihat keanehan tersebut, Wahyu menyalahkan desa tersebut bahwa desanya yang angker. Namun Nur membantah bahwa yang salah bukan desanya, tetapi kita. Saat tengah malamnya, Widya terbangun dan mendengar suara orang yang keluar rumah, dan ternyata itu adalah Bima. Melihat hal itu, dengan bodohnya, Widya mengikuti Bima ke tempat terlarang. Dan pada akhirnya, Widya sampai di sebuah sanggar musik. Bima? Lalu, saat Widya sampai di sebuah gubuk, dia mendengar suara aneh dan kemudian mengintipnya. Akan tetapi, Widya terciduk kakek yang membantu saat mogok motor. Singkat waktu, Widya pun menjadi bahan tontonan warga gaib, di mana juga terdapat Dauh yang sangat menyukai Widya. Waduh, Widya pun jadi tahanan Dauh di sanggar tersebut. Di lain sisi, Nur menyadari bahwa Widya telah hilang dan saat Nur membangunkan Ayu, ternyata betapa kagetnya yang lain mengetahui keadaan Ayu. Kembali pada Widya yang berada di sebuah sanggar. Ternyata di sana terdapat jiwa Ayu yang sedang menari. Di lain sisi, saat raga Ayu semakin memburuk, Pak Prabu pun bingung harus berbuat apa. Lalu, Nur memberikan 2 benda milik Dauh kepada Pak Prabu dan menjelaskan semuanya. Kemudian Pak Prabu menyuruh untuk memanggil Simbah dan kemudian memulai pencarian. Kembali kepada Nur dan Mbah, Mbah pun menceritakan asal-muasal 2 benda tersebut, di mana Dauh adalah seorang gelar yang diberikan kepada Bada Waruhi dan gelang tersebut hanya bisa dipakai olehnya. Sedangkan selendang itu digunakan untuk memikat laki-laki saat Dauh menari. Lalu Mbah pun menjelaskan jiwa Ayu sedang ditahan oleh Dauh, dan Mbah pun melakukan hal saktinya dengan berubah wujud untuk menolong Ayu. Setelah perjalanan Mbah menyusuri hutan terlarang, Mbah pun menemukan mereka. Akan tetapi, si Ayu tidak mau dilepaskan oleh Dauh. Kembali ke desa, para warga telah menemukan tubuh Bima dalam keadaan yang sudah kaku, sama seperti Ayu. Di pagi harinya, Widya pun dibawa menemui teman-temannya dengan menangis. Kemudian, Widya pun menjelaskan bahwa Bima dikelilingi oleh ular, sedangkan Ayu ditahan Dauh untuk menari di dalam sanggar. Lalu, Mbah pun menambahkan penjelasannya, di mana Bima menjadi pangeran ular dan akan terus mengawini Bada Waruhi. Sedangkan Ayu sudah menjadi Dauh baru di tempat tersebut
dan akan terus menari sejengkal demi sejengkal mengelilingi hutan ini. Dan Mbah pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi juga. Singkat cerita, saat Nur dan kawan-kawan akan pulang, Pak Prabowo menceritakan sejarah desa tersebut, di mana saat desa ini masih dilanda kesesatan, warga sering menumbalkan gadis-gadis dan pemuda-pemuda untuk persembahan, dan kuburan mereka ditutupi oleh kain hitam. Karena itulah di desa tersebut tidak ada warga seumuran mereka atau yang lebih muda. Sedangkan sanggar tersebut sering digunakan untuk pagelaran tari bagi warga dan makhluk gaib. Dengan sedihnya, Pak Prabowo meminta maaf kepada Nur dan kawan-kawan. Dan menurut informasi, Bima meninggal setelah 4 hari mereka pulang, sedangkan Ayu meninggal setelah 3 bulan kemudian. Lalu, pada tahun 2013, cerita mereka pun selesai direkam oleh seseorang dan menjadi film pada tahun 2021, tapi diundur ke 2022 karena COVID. Namun, Nur dan Widya berpesan untuk menyamarkan nama desa dan nama-nama mereka. Pasti udah pada tahu kan cerita ini, apalagi sudah lama juga rilisnya. Terlebih lagi sangat viral juga saat tahun 2019. Pesan moralnya, di tempat manapun janganlah bersikap sompral atau melakukan hal tabu, terlebih lagi jika berada di desa orang lain. Nah, jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, mohon di-subscribe agar lebih semangat dan rajin lagi uploadnya. Sekian dulu pembahasan cerita ini. Terima kasih, adios, sampai jumpa.